Kali ini saya akan membahas sesar Lembang, si ular panjang di batas cekungan. Indonesia, tepatnya bagian barat hingga selatan, mengalami tumbukan antara lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Biasa kita sebut sebagai zona subduksi, yang mana mengakibatkan terbentuknya struktur sesar atau patahan. Kompleksitas struktur sesar salah satunya sesar Lembang. Sesar Lembang terletak di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Membentang barat ke timur sepanjang 29 km, mulai dari Kecamatan Ngamprah Cisarua, Parongpong, hingga Lembang, atau titiknya dari Batu Lonceng sampai Padalarang. Sesar aktif ini bergerak 6 mm per tahun. Sisi utaranya turun dengan gawir sesar semakin tinggi ke arah timur dan menurun ke arah barat. Di balik indahnya morfologi gawir sesar, ada ancaman yang mengintai. Ancaman bahaya yang diakibatkan oleh adanya sesar adalah bahaya gempa bumi, yang sewaktu-waktu dapat melanda. Konfigurasi struktur patahan yang kompleks dengan area vulkanisme dan deposit Danau Bandung Purba mengakibatkan potensi gempa yang cukup besar apabila salah satu blok sesar bergerak akibat gaya tektonisme, maka mengakibatkan penjalaran gelombang seismik. Gelombang seismik dapat menjalar di permukaan bumi bagian luar, biasa disebut gelombang permukaan atau surface wave, dan menjalar melalui interior bumi atau disebut sebagai body wave. Kota Bandung tak ayal terkena dampak gempa bumi sesar Lembang tersebut, karena jaraknya yang hanya 10,7 km ke arah utara. Berdasarkan sejarah melalui penelitian Dr. Mudrik Ramawan Daryono menyatakan, Bandung pernah diguncang gempa berkekuatan sekitar 6,5 sampai 7 skala Richter pada abad ke-15 dan tahun 60 sebelum Masehi. Guncangan gempa tersebut diduga kuat dipicu oleh sesar aktif Lembang. Serta pada tahun 2011, gempa di Desa Muril yang berkekuatan 3 sampai 3,4 skala Richter menjadikan bukti yang menyatakan sesar Lembang merupakan sesar aktif yang berpotensi mengalami gempa tektonik dari tiap daerah sepanjang zona sesar yang terakumulasi menjadi gempa besar berkekuatan 6-7 magnitudo. Mitigasi bencana merupakan yang perlu disiapkan. Dimulai dari mitigasi sebelum gempa, yaitu mengantisipasi dan mempersiapkan diri. Yang pertama, membuat bangunan tahan gempa dan memastikan struktur tempat. Yang kedua, tidak membangun bangunan di atas area rawan gempa. Yang ketiga, periksa stabilitas pelengkapan gantung. Yang keempat, tempatkan benda besar di rak bawah atau lantai. Yang kelima, atur perabotan menempel ke dinding agar tidak roboh saat terjadi gempa. Yang keenam, periksa dan perbaiki atap jika ada yang rusak. Yang kedelapan, pastikan gas dan instalasi listrik aman. Yang ketujuh, catat nomor telepon keluarga dan nomor keadaan darurat seperti rumah sakit, BPBD nasional, TNI, pemadam kebakaran, polisi, dan lain-lain. Yang kedelapan, ketahui teknik dasar pertolongan pertama dan cara menggunakan alat pemadam kebakaran sederhana. Yang kesembilan, siapkan tas siaga bencana yang antara lain isinya seperti obat-obatan, surat-suratan, dan lain-lain. Yang ke-10, jika kita sedang berada dalam bangunan, kenali tempat-tempat yang bisa kita pakai untuk menjaga badan kita dan pahami area-area atau jalur evakuasi yang ada di dalam bangunan atau gedung. Selanjutnya, pastikan jalur evakuasi keluar rumah, gedung, atau dalam keadaan kosong. Lalu, pastikan tempat evakuasi atau titik kumpul berada di tempat terbuka, jauh dari bangunan tinggi, tiang listrik, telepon, papan reklam, mudah diakses pertolongan. Selanjutnya, selaraskan rencana kedaruratan keluarga kita dengan tetangga, lingkungan RT RW. Juga sepakati sarana dan bunyinya sebagai tanda terjadi gempa bumi di lingkungan tempat tinggal kita. Juga sepakati jalur evakuasi dan lengkapi dengan rambu-rambu. Nah, selanjutnya mitigasi saat gempa terjadi. Yang perlu kalian ingat adalah tetap tenang dan jangan panik dimanapun kalian berada. Yang pertama, berusaha untuk tidak panik, lalu segera lindungi kepala dengan benda yang ada seperti helm, buku tebal, atau dengan kedua tangan.
Lalu jika kalian berada di dalam ruangan, carilah meja atau furnitur yang kuat, lalu berlindung dengan merunduk, lindungi kepala, berpegangan pada kaki meja atau furnitur yang kuat. Kemudian, hindari kaca, jendela, pintu, dan benda-benda yang terbuat dari kaca. Kemudian, matikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah kebakaran. Jika sedang di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor. Lalu jika kalian sedang berkendara, segera menepi dan berhenti. Lalu yang terakhir, setelah gempa terjadi, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, usahakan tetap tenang tapi selalu waspada. Jika goncangan telah mereda, tetap lindungi kepala kalian. Keluarlah mengikuti jalur evakuasi menuju titik kumpul. Selanjutnya, jauhi bangunan yang sudah rusak. Lakukan pertolongan pertama bila ada yang membutuhkan. Telepon bila ada yang mengalami luka parah. Lalu, simak informasi resmi BMKG terkait gempa bumi susulan dan potensi tsunami. Jadi, kenali lingkungan, potensi bahaya, dan pahami indikasinya untuk keselamatan keluarga. Terima kasih, semoga bermanfaat.